Habis video tentang enema saya posting, banyak nih yang DM ke saya. Mbak, kok serem amat sih enema itu? Kalau aku ada wasir gimana ya? Bahaya nggak sih enema itu? Terus berikutnya ada pertanyaan lagi. Mbak, kalau memang konstipasi, terus rajin enema, terus kita ketergantungan dengan enema. Kalau nggak enema gimana? Bisa nggak nih pup dengan normal? Tonton ya video ini sampai selesai. Buat yang belum nonton video tentang enema part 1, nanti kalian wajib tonton dulu ya, supaya nyambung nih dengan pembahasan pada hari ini. Linknya ada di bawah di sini di kolom deskripsi. Hari ini saya akan bahas lebih mendalam mengenai enema. Dan enema itu macam-macam loh, nggak cuma pakai ekoenzim yang saya ajarkan, nanti saya bahas ya selengkapnya di video ini. Buat Anda sekalian yang baru pertama kali datang ke channel YouTube kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, dan tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan topik-topik tentang kesehatan, boleh subscribe channel kami dan nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Disclaimer, konten YouTube kami berdasarkan pengalaman pribadi kami dan hasil pembelajaran pribadi dari kami. Dan yang kedua, konten YouTube kami bertujuan untuk memberikan edukasi dan sharing. Jadi tidak untuk menggantikan konsultasi medis dengan tenaga kesehatan profesional. Dan yang ketiga, kami tidak bertanggung jawab akan adanya penyalahgunaan informasi dari konten YouTube kami. Pada part 1, saya mengajarkan enema dengan menggunakan ekoenzim. Pada hari ini saya akan bahas ada yang lain loh selain ekoenzim. Kita bisa menggunakan klorofil, teh chamomile, dan juga kopi. Nah, kita bahas ya satu-satu. Untuk yang enema dengan teh chamomile ini bersifat menenangkan, cocok untuk Anda yang sedang mengalami flu, batuk pilek. Berikutnya kita akan bahas mengenai enema dengan klorofil. Enema dengan klorofil itu kita bisa lakukan dengan cara memasukkan 1 sendok teh klorofil cair ke dalam air 1 liter atau 1,2 liter, kemudian kita aduk-aduk. Tentunya airnya sebelumnya dipanaskan dulu ya, sehingga suhunya seperti tubuh kita 37-38 derajat Celcius. Lalu kita masukkan enema bag, lalu ikuti langkah-langkah di part 1 ya. Fungsi dari enema klorofil ini adalah untuk menyembuhkan selaput lendir usus dan juga memperbaiki sistem limfatik kita. Enema berikutnya adalah enema kopi. Manfaatnya adalah untuk merangsang hati mengeluarkan saluran empedu dengan cara melebarkan saluran empedu. Berikutnya adalah untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh kita, detoks racun-racun dalam tubuh. Berikutnya adalah bisa membunuh kandida dan parasit pada tubuh kita. Kemudian adalah untuk mengurangi fermentasi berlebihan pada pencernaan kita, dan yang terakhir adalah merangsang peristaltik usus. Peristaltik usus itu maksudnya di dalam usus kita itu sebetulnya akan bergerak seperti meremas-remas makanan ya. Seperti kita sedang mencuci, kita meremas-remas seperti ini. Nah, usus itu memiliki kemampuan seperti itu. Tapi karena kita terlalu mengalami konstipasi kronis atau terlalu banyak kerak usus di perut kita, di usus kita, sehingga usus itu kehilangan fungsinya. Peristaltiknya tadi ya, itu mulai tidak sesensitif yang dulu lagi waktu kita sehat. Jadi ini bisa diaktifkan kembali teman-teman, peristaltik ini. Caranya adalah kita didihkan air, lalu kita masukkan 2 sendok makan kopi organik ya, untuk enema. Banyak di marketplace, saya juga beli di sana, jadi itu kopinya khusus. Lalu setelah itu dipanaskan selama 20 menit lagi, pokoknya mendidih ya, intinya mendidih airnya mendidih. Kalau sudah cukup panas dan mendidih, kita diamkan 20 menit kira-kira. Lalu setelah itu kita tunggu sampai dingin kembali, kira-kira setubuh manusia ya suhunya 37-38 derajat.
Kalau sudah seperti itu, kita saring dengan saringan, lalu airnya itu kita masukkan ke dalam enema bag dan lakukan enema seperti part 1 di video saya. Nah, kita tadi sebut enema itu kan untuk membersihkan usus ya, terutama yang vertikal di sini. Tapi usus kita kan bentuknya seperti ini. Ada yang vertikal, horizontal, vertikal. Nah, ini yang melintang ini sama yang di sini itu kurang terjangkau dengan enema. Makanya ada yang lebih dahsyat lagi selain enema, namanya hidroterapi atau disebut dengan colonic irrigation. Nah, colonic irrigation ini saya pernah lakukan 1 kali di suatu klinik, dan ini harus dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman ya. Kita tidak bisa lakukan sendiri karena alatnya khusus. Dan biasanya sebelum melakukan ini kita akan ada inquiry dengan dokter. Jadi kita akan konsul dulu dengan dokternya. Dokternya akan nanya-nanya nih, kenapa kamu mau lakukan terapi ini? Oh, saya bilang, oh saya mau bersihin usus saya gitu. Apakah Anda konstipasi parah? Apakah Anda wasir? Pokoknya banyak pertanyaan. Kita diinterview dulu. Kalau kita qualify ya kita akan lanjut untuk proses hidroterapi ini. Nah, hidroterapi ini biayanya cukup mahal teman-teman. Nah, jadi kalau buat saya ingin lakukan 1 tahun sekali untuk hidroterapi ini untuk kebersihan usus saya ya. Nah, pengalaman saya melakukan hidroterapi ini 1 sesi itu ada 45 menit. Nanti kita akan dimasukkan selang yang cabang 2. 1 selang akan masuk ke dalam usus kita, air dalam tekanan tertentu, jadi seperti disemprot gitu ya ususnya. Itu untuk meluruhkan kotoran-kotoran di usus kita yang menempel. Kita sebut dengan kerak usus. Lalu dari situ air itu akan menghancurkan kotoran itu jadi butiran-butiran kecil. Nanti selang satunya lagi akan menyedot keluar kotoran itu, lalu akan masuk dalam suatu alat begini, kotak. Terus kotorannya akan lewat di situ. Nah, sambil dilakukan itu, lalu di perut sini itu ada 1 terapisnya lagi yang akan pijet-pijet perut kita seperti ini. Lalu dia akan bilang, ini ada yang keras nih di sini, ini ada kotorannya nih, sebentar ya kita keluarkan. Lalu dia akan seperti ini, pijat-pijat kencang. Lalu ketika dia pijat itu efeknya wow sekali, karena langsung kotoran itu akan meluruh. Nah, setelah 45 menit itu kita diberi kesempatan untuk mandi dan bersih-bersih. Nah, setelah waktu di kamar mandi itu kemudian saya berusaha untuk mengeluarkan BAB saya yang tadi ya hasrat 45 menit untuk pengen BAB itu kan saya tahan. Saya ingin keluarkan lagi, ternyata sudah kosong saudara-saudara, tidak ada yang keluar lagi dan memang sudah bersih. Efeknya setelah hidroterapi itu wah luar biasa enak sekali. Jadi rasanya ada sesuatu yang berat dari perut saya diangkat keluar, itu mempengaruhi mood saya dan saya menjadi lebih bugar dan sehat. Nah, kita masuk ke FAQ ya, yang tadi saya sebut di awal. Nah, setelah kita menjalani detox 1 minggu, itu kan biasanya kita disuruh untuk melakukan enema sehari 2 kali, pagi dan malam. Biasanya saya lakukan pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur saya akan melakukan enema. Tujuannya apa? Sebelum tidur kita tidak membawa pup kita dalam tidur, sehingga kolon kita, usus kita dalam keadaan bersih ketika kita tidur. Dan itu memang enak sekali guys, rasanya tidur itu lebih nyaman. Nah, masalahnya adalah setelah detox selesai, lalu kita kembali ke habitus lama, tidak perlu enema ya maksudnya. Tapi kok jadi susah ya keluarnya ya pupnya ya, kok kayaknya harus enema terus gitu. Nah, kalau Anda mengalami seperti ini, coba mungkin direview lagi makanan Anda. Apakah cukup seratnya, buah-buahan dan sayurannya sudah cukup. Lalu boleh juga perbanyak ya, seratnya diperbanyak makannya. Boleh kalian smoothies buah dan sayuran di pagi hari mulai digalakkan kembali. Lalu air putih, penting sekali. Apakah sudah cukup Anda mengkonsumsi air putih dalam 1 hari berapa liter? Coba nanti direview lagi ya. Ada yang nanya lagi, saya sudah melakukan enema selama 3 hari berturut-turut, tapi aku jadi nggak bisa
BAB secara normal. Ini mirip sama yang pertama ya. Nah, ini adalah salah satu kesempatan Anda untuk memperbaiki kinerja usus kalian. Ritmenya kembali seperti semula. Kita jangan terfokus pada ketidaknyamanan karena tidak bisa BAB tanpa enema, tapi fokusnya lebih pada apa yang bisa kita lakukan supaya peristaltik usus ini kembali seperti semula, yaitu yang tadi saya sebutkan di awal, perbanyak serat dan minum air putih. Ada lagi pertanyaan, Kak, saya menderita wasir, bisakah saya enema? Tahukah Anda bahwa Benny, suami saya itu juga di awal itu menderita wasir. Jadi dia takut sekali dengan enema. Jadi yang perlu dilakukan adalah pertama, masukkan selangnya pelan-pelan, sangat pelan, dan pastikan pelumasnya, VCO-nya, sejari kelingking ini lebih dikit ya, di selangnya itu, dan di duburnya boleh diolesin VCO juga. Itu cukup ya, sufficient. Jadi benar-benar licin sekali selangnya. Berikutnya, ketika selang akan masuk ke dalam dubur, tarik nafas Anda dalam-dalam, bikin tubuh Anda serileks mungkin, dan coloklah sendiri ya, jangan minta tolong orang lain, karena pantat Anda sendiri, Anda yang bisa ngukur rasanya kapan nyamannya ditusuk ke dalam. Nah, dia masukkan pelan-pelan, lalu setelah selangnya sudah pada posisi, kita boleh buka katupnya, airnya dimasukin pelan-pelan. Nanti kalau sudah masuk, nah nih tips lagi, kalau lagi enema, selangnya dipegangin ya, karena ketika ada daya dorong dari air, kadang tuh selangnya tuh bisa akan keluar sendiri gitu, karena saking licinnya ada VCO tadi ya. Jadi sambil dipegang selangnya supaya tidak bergerak-gerak, karena itu kalau wasir makin tidak nyaman ya, rasanya ada gesekan-gesekan. Lalu berikutnya kalian bisa melakukan pijat perut searah jarum jam gini. Konsepnya sama dengan waktu kita hidroterapi, jadi kita sambil tekan-tekan usus kita di sini untuk membantu meluruhkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus besar kita. Semoga konten ini bermanfaat buat Anda sekalian yang baru pertama kali datang ke channel YouTube kami ucapkan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, dan tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema tentang kesehatan, boleh subscribe channel kami dan nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Saya Santi dari Bensan Story, terima kasih sudah menonton channel YouTube pada hari ini, dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Dadah!